Ini adalah salah satu masalah yang kita temukan dalam proses instalasi Windows. Jadi di sini partisi yang kita pilih itu tidak bisa diinstal ya. Di situ ada keterangan bahwasanya Windows can be installed on drive 0 partition 2 ya. Oke, sebelum lanjut pada solusinya, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan video bermanfaat selanjutnya di channel ini. Oke, balik lagi ke masalah tadi. Jika kita klik partisinya, maka tombol nextnya pun juga tidak aktif ya. Nah, sekarang jika kita klik show detail di sini, muncul keterangan bahwasanya Windows cannot be installed to this disk ya. The selected disk has an MBR partition table. On EFI system, Windows can only be installed to GPT disk. Nah, ini kurang lebih artinya nih ya, kurang lebih nih ya. Jadi partisi yang kita pilih itu sistemnya adalah MBR. Sedangkan settingan flash disk yang kita gunakan untuk booting itu ya kita setting ke GPT ya. Maka kita harus menyesuaikan daripada sistem partisi yang ada pada laptop tersebut ya, yaitu di sini adalah MBR. Ketika berbeda maka akan ditolak oleh Windows. Untuk kasus seperti ini, ada dua cara atau solusi untuk memperbaikinya. Yang pertama, kita mengganti sistem partisi hard disk kita menjadi GPT atau menyesuaikan setting partition scheme flash disk yang digunakan untuk booting. Tapi, resikonya data pada hard disk terancam terformat. Cara yang kedua atau solusi yang kedua, kita mengganti sistem setting partition scheme flash disk yang digunakan untuk booting menjadi MBR atau menyesuaikan sistem partisi laptop atau komputer kita. Tentu saja data pada partisi lain akan aman. Nah, jika Anda merasa data pada hard disk laptop atau komputer Anda itu tidak penting, Anda bisa mengikuti cara yang pertama dan tentunya akan saya contohkan di video kali ini. Oke, langsung saja rekan-rekan bisa langsung tekan tombol Shift plus tombol F10 pada keyboard untuk memunculkan CMD ya. Di sini kita akan masuk ke dalam disk part ya. Kita ketikkan di sini disk part, lalu kemudian tekan tombol Enter. Setelah masuk ke disk part, kita harus melihat daftar disk agar tidak salah pilih. Nah, caranya adalah kita ketikkan lagi di sini list disk. Oke, setelah itu tekan enter. Di bagian ini kita bisa melihat jumlah partisi atau disk yang terpasang pada laptop atau komputer kita ya. Yang disk 0 ini adalah hard disk ya, yang dan disk 1 ini adalah flash disk. Dan di situ kita terlihat size-nya ya, ukuran kapasitasnya berapa. Dan di bagian ini, di bagian GPT ini kita lihat di bagian disk 0 itu ya tidak ada bintang di GPT. Artinya disk 0 ini masih MBR. Sedangkan yang disk 1 ini yang 28 GB ini ya, kita lihat di bagian GPT-nya ada bintangnya. Artinya sistem partisinya adalah GPT. Jadi seperti itu. Setelah kita mengetahui disk mana yang akan kita convert dari MBR ke GPT atau kebalikannya dari GPT ke MBR, langkah selanjutnya adalah kita memilih disk itu ya. Dan di sini adalah disk 0 yang kita pilih. Kita ketikkan aja di sini, kita ketik select disk 0. Selanjutnya kita tekan enter. Oke, ya disk 0 is now the selected disk ya. Kita sudah masuk ke disk 0. Selanjutnya adalah ya kita harus melakukan cleaning ya. Sebelum kita melakukan convert, disk part ini mewajibkan kita untuk melakukan clean. Clean itu artinya menghapus seluruh data. Nah, di bagian ini nih data kita bisa terhapus nih ya, bisa terformat. Tapi tenang saja, di video sebelumnya saya sudah bahas cara recovery data setelah clean. Tapi tidak bisa dijadikan jaminan karena beda kondisi ya, beda hasilnya ya. Oke, buat teman-teman semuanya saya akan praktekkan ya. Kita lanjutkan, kita ketik clean, kemudian kita tekan enter. Maka proses penghapusan data pun berjalan. Dan ini setelah selesai, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan convert ya. Baru kita bisa melakukan convert ke GPT ataupun ke MBR. Kita ketik aja di sini convert. Kemana kita? Ke GPT atau kebalikannya ke MBR. Setelah itu kita tekan enter pada keyboard. Oke, berhasil. Kita close.
Dan kita coba sekarang, kita akan coba install pada unallocated space ini. Kita klik new, lalu apply, setelah itu klik OK. Oke, sudah selesai menjadi partition 3. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan mengklik tombol next. Oke, berhasil. Instalasi Windows berjalan. Oke, sekarang kita ke cara yang kedua, cara yang tanpa menghapus data partisi, yaitu dengan mengganti setting partition scheme flash disk yang digunakan untuk booting menjadi MBR. Dan kali ini saya menggunakan aplikasi Rufus untuk membuat bootable flash disk dan mengganti partition scheme-nya menjadi MBR ya. Kita buka sekarang dan kita tentukan flash disknya. Kita pastikan yang dipilih di bagian device adalah flash disk kita dengan drive letter H. Oke, sudah ya. Lalu kemudian pada boot selection ini kita memilih ya file ISO dari Windows installernya. File Windows installernya kita pilih ya, kita klik open. Dan ini di bagian yang terpenting adalah bagian partition scheme ya. Kita pilih yang MBR. Ini yang maksud kita diganti ya, cara yang kedua ini. Maka di sini pada target sistemnya ketika GPT maka UEFI ya. Kemudian ketika MBR adalah BIOS ya. Ingat-ingat itu pada setting BIOSnya nanti. Pada bagian volume label ya, kita akan berikan nama pada flash disk kita. Misalkan di sini saya berikan nama Win10 Ghost 32 bit ya. Untuk MBR ini rata-rata biasanya untuk 32 bit. Setelah itu kita klik start. Oke, di sini kita perlu konfirmasi bahwasanya seluruh data yang ada pada flash disk akan dihapus ya. Kita klik OK. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, saya percepat prosesnya. Oke, selesai. Kita close. Lalu kemudian kita keluarkan flash disknya. Kita klik kanan, lalu pilih eject. Oke, sekarang kita colokin flash disknya ke komputer atau laptop target ya. Selanjutnya kita nyalakan laptopnya, lalu tekan tombol F2 pada keyboard ataupun tombol yang lainnya untuk masuk ke BIOS. Oke, di sini kita menuju ke tab boot untuk mengatur bootingnya kembali karena tadi telah dirubah ya. Boot modenya ganti yang awalnya UEFI. Yang awalnya UEFI ini kita ganti ke legacy ya. Sesuai dengan arahan aplikasi Rufus ketika kita membuat bootable pada flash disk tadi. Ketika kita memilih partition scheme MBR, maka BIOSnya juga harus legacy ya. Kalau sudah kita tekan ke tab exit, lalu kita tekan tombol exit saving changes atau kita bisa tekan tombol F10 pada keyboard. Oke, balik lagi ke BIOS, tekan tombol F2 atau tombol lainnya untuk masuk ke BIOS. Setelah itu kita langsung saja menuju ke menu boot ya. Setelah awalnya pada boot mode kita sudah menggantinya menjadi legacy BIOS, maka selanjutnya adalah kita men-setting USB flash disknya itu ke dalam di posisi paling atas pada boot priority order ya. Dan ini sudah di paling atas ya. Oke, kita ganti ke paling atas USB HDD generic flash disk. Setelah itu kita exit dan pilih yes. Selanjutnya kita tunggu, kita tekan tombol enter atau tombol apapun jika muncul tampilan seperti tadi ya. Kita checklist bagian I accept, lalu next. Kita lihat di sini ya. Nah, ini sudah bisa ya. Kita pilih partition 2 atau partition lainnya ya. Tombol nextnya sudah muncul ya, sudah bisa diklik. Artinya kita berhasil di cara yang kedua, cara mengatasi Windows cannot be installed to this disk tanpa format, yaitu dengan mengganti setting partition scheme flash disk yang digunakan untuk booting menjadi MBR atau selanjutnya ya. Oke, sekarang kita tes ya, kita klik OK, maka proses instalasi Windows pun berjalan ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya di channel ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.